dari rekening Ricky Rizal ada uang masuk, uang keluar dipakai hanya pembayaran PDAM, Telkomsel, lalu pembayaran PLN, Indosat, pembelian Shopee. Uang hadiah dari menghabisi nyawa Yosua dipakai belanja Shopee. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J yang hari ini ya, maksudnya hari Senin ini itu udah mulai update lagi persidangannya. Nah, setelah kemarin ditunda semingguan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan kasus Sambo. Ngarang nggak jelas lagi ya? Nggak canda ya. Jadi untuk kemarin karena KTT G20 gitu. Tapi KTT G20-nya di Bali, kenapa sidang di Jakarta ditunda? Penasaran kan? Kenapa? Apa mempersiapkan dana-dana untuk doa-doa dorongan amplop? Nah, nggak tahu ya. Jadi apa yang Let's Go mau bahas kali ini adalah yang pertama Let's Go mau bahas tentang uang hadiah dari menghabisi nyawa Yosua yang ditransferin ke Brigadir RR, Kuat Ma'ruf dan lain-lain. Itu ternyata dibelanjain sama mereka ini. Dan sempat untuk shopping gitu loh. Terus yang kedua ada AKBP Rituan yang sebut bahwa Propam Polri ini menghambat pengusutan kasus Brigadir J yang diduga atau dicurigai bahwa Propam Polri ini adalah suruhan-suruhan dari Verdi Sambo sendiri gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi Let's Go aja kita bahas. Jadi kalian udah tahu ya bahwa kemarin Let's Go udah bahas berkali-kali bahwa hadiah-hadiah uang dijanjikan atau diberikan oleh PC dan juga FS kepada anak ABS, anak buah Sambo yang ada di lokasi kejadian, yaitu ada Kuat Ma'ruf, ada Brigadir RR dan juga ada Eliezer gitu. Nah, tapi pada saksi sekarang ini itu sudah diberikan saksi dari BI Bank Indonesia gitu. Jadi dihadirkannya saksi Anita Amalia. Dia ini adalah customer service yang hari ini itu menjadi saksi untuk transaksi rekening dari Brigadir RR. Nah, ketahuan ya nih Brigadir RR transaksi rekeningnya tuh gimana aja. Dan di sini Anita menceritakan bahwa memang ada transaksi yang masuk ke rekening Brigadir RR dari rekening Yosua. Itu sebesar 100 juta rupiah. Wah, banyak ya. Nggak cuman sekali, 2 kali. Total 200 juta rupiah yang masuk ke rekening Brigadir RR. Nah, ditanyakan sama Yang Mulia Hakim, kamu tahu berapa saldo yang ada di rekeningnya Yosua gitu. Nah, saksinya menjawab, nggak tahu Yang Mulia, karena yang saya punya kuasa adalah cuman ngeprint rekening koran. Tapi kalau ngecek isi saldo dari nasabah itu bukan wewenang saya. Saya tidak punya kuasa buat ngecek isi dalaman saldonya gitu. Nah, bahwa yang kita dapatkan informasi sebelumnya, Yosua ini ada sejumlah uang di dalam rekening Yosua, yang mana katanya rekening Yosua ini digunakan untuk rekening rumah tangga FS dan PC gitu. Jadi ajudan-ajudan ini tuh punya rekening atas nama mereka pribadi, yang mana kartu dan buku tabungannya dipegang oleh PC. Jadi mana setiap bulan itu tuh bakal dikasih tuh duit-duit untuk rumah tangga FS dan PC gitu. Mungkin Yosua setiap bulannya ini buat kamu beli key spray, kamu kan kerjanya setrika ya di rumah PC. Nah, bisa jadi ya dikasih berapa juta itu. Ini Brigadir RR, ini kamu buat beli beras ya, karena kan kamu yang nganterin bekal buat anak-anak saya tuh di sana. Nah, jadi katanya sih seperti itu. Namun yang menarik di sini adalah keterangan dari customer service ini. Ada transaksi-transaksi dari rekening koran itu kan masuk 200 juta, yang mana kita ketahui awal rumornya dijanjikan 500 juta rupiah oleh FS kepada Brigadir RR. Brigadir RR, kamu saya kasih 1 miliar kalau kamu bisa menghabisi Brigadir Yosua. Namun Brigadir RR bilang, saya nggak mau komandan gitu, saya takut gitu, coba tolong Eliezer aja gitu. Kalau kamu nggak mau nembak berarti saya kasih Eliezer aja ya komandan, tapi saya uang denger 500 juta lah komandan. Nah, jadi katanya ada uang 2 miliar yang disiapkan oleh sang komandan yang akan dibagi-bagi untuk hadiah menghabisi atau hadiah bagi ketekunan para ajudannya. Jadi ada 3 orang yang dirumorkan mendapatkan uang. Yang pertama adalah Eliezer, dikabarkan mendapatkan 1 miliar rupiah. Yang kedua adalah Kuat Ma'ruf, yang dengan beraninya membawa pisau kemana-mana itu dapat 500 juta. Yang ketiga adalah Brigadir RR yang mendapatkan 500 juta juga. Namun kesaksiannya dari customer service, dia mendapatkan 200 juta yang ditransfer oleh rekeningnya Yosua gitu. Jadi rekening Yosua ini katanya sih dipegang oleh PC. Nah,
memang ada saldo, sisa saldo mungkin sisa saldo rumah tangga yang kemudian ditransfer ke Bribka RR gitu karena Yosua sudah meninggal dunia gitu. Nah, dalam transaksinya Bribka RR ini menggunakan uang ini untuk transaksi-transaksi seperti bayar listrik gitu, beli pulsa gitu, dicek-cek dari transaksi rekeningnya dan juga pembayaran Shopee. Wah. Uang keluar dipakai hanya pembayaran PDAM, Telkomsel, lalu pembayaran PLN, Indosat, pembelian Shopee. Bayar listrik juga dan bayar Shopee ya. Tapi ternyata 200 juta ini tuh diambil dari 4 rekening atas nama Yosua gitu. Jadi nggak tahu ya berapa jumlahnya, pokoknya dikumpulin jadi 200 juta dan diberikan kepada Bribka RR. Dan ini ditransfer 3 hari setelah meninggalnya Yosua ya. Nah ini membuat Let's Go bertanya, apa di pikiran Bribka RR pada saat menerima uang ya? Jadi setelah 3 hari kan di Yosua meninggal tanggal 8 Juli ya. Dan tanggal 11 Juli uang masuk 200 juta rupiah. Ini nggak tahu untuk ajudan ini 200 juta ini besar atau nggak. Untuk Let's Go ngerasa ini besar ya. Dan kalau ada uang masuk itu pasti berasa, wah apa ini? Kok Let's Go dapat uang 200 juta nih? Nah, yang Let's Go penasaran adalah, apa sih perasaan dan reaksi Bribka RR ketika dapat uang 200 juta nih? Apa Bribka RR merasakan bahwa, wah ini dapat 200 juta nih, tapi ini uang haram. Saya harus mengorbankan nyawa teman saya untuk mendapatkan uang ini. Tapi saya bayar listrik dulu ya dengan uang ini. Nah, ini nggak tahu ya. Atau dia malah senang nih. Akhirnya kerja keras saya dan kerja dosa saya tidak sia-sia mendapatkan 200 juta. Kata Pak Komandan 500 juta, tapi mungkin 300 juta ditransfer abis ini. Nah, ini yang Let's Go penasaran apa sih yang reaksi dari Bribka RR dapatkan setelah mengetahui di rekeningnya ada tambahan uang 200 juta. Dan 200 juta ini juga dipakai beli itu ya, Shopee dan juga beli pulsa. Ini juga Let's Go penasaran ya, karena dari yang Let's Go buat video ini, Let's Go baru dapetin infonya cuman rekening Bribka RR aja. Jadi rekening Kuat Ma'ruf belum, rekening Eliezer juga belum gitu. Jadi cuman dari Bribka RR aja. Yang Let's Go penasaran itu aja sih, apa sih reaksi Bribka RR tuh? Apakah dia merasa bersalah? Apakah dia merasa senang? Hasil korupsi dianggap rezeki? Nah, ini yang Let's Go penasaran. Ingat-ingat ya, saksi ini kaitannya dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Iya. Ini kan saya juga datang juga kan, saya korban juga. Ya kan, saya di-prank juga kalau saya bilang kan. Dari awal persidangan ini saya tidak menceritakan ini. Nah, nggak cuman itu ya, Let's Go juga mencurigai bahwa kenapa persidangan FS kemarin ditunda semingguan gitu. Padahal KTT-nya kan di Bali, tapi tundanya di Jakarta gitu. Tapi karena Let's Go mengerti bahwa mungkin media-media untuk FS ini terlalu banyak exposure-nya, takutnya kalah ya berita KTT G20 sama exposure dari persidangan FS ini. Mungkin salah satu hal positif yang kita bisa pikirkan seperti itu. Tapi pikiran negatif juga ada bahwa apakah hal ini memang pengaruh dari FS juga itu untuk bisa menjeda sidang selama seminggu gitu. Bahkan ada kabar bahwa sidang ini tuh tidak disiarkan secara langsung lagi gitu, karena permintaan dari Kejaksaan Agung gitu. Ini kan orang-orang jadi berpikir apa FS juga punya kuasa, apa hakim-hakim ini udah dapat dorongan amplop gitu untuk membuat FS ini semakin punya alibi yang dipersiapkan gitu. Ini kan kecurigaan bagi para warganet juga ya yang mengawal kasus ini tentunya, karena ini menurut saya agak tanda kutip ya, agak janggal. Kalau ditayangkan secara langsung kan semuanya tuh bisa mengawal kasus ini sama-sama. Ini kasusnya mau dikawal secara besar-besaran loh, tapi kenapa kalian sengaja mengecil-ngecilkan gitu. Jangan lupa kemarin PC sudah sempat mau mensuap atau memberikan dorongan amplop kepada lembaga-lembaga pemerintahan gitu. LPSK juga Kejaksaan, itu semuanya udah mau dikasih doa-doa sama PC. Kebetulan dan syukurnya kasus ini viral banget. Dan kita-kita ini yang mengawal kasus ini, sehingga ada lembaga-lembaga lain yang gercep dan media-media lain yang gercep untuk memberitakan kasus ini besar-besaran gitu, sehingga nggak bisa nih dapetin doa-doa dorongan amplop ini gitu. Ya ini cuman kecurigaan pribadi ya, kecurigaan warganet ya. Dan kemudian juga AKBP Ridwan yang mengatakan bahwa pada saat kejadian dia tuh di-prank gitu sama Ferdy Sambo dan teman-teman lainnya. Karena pada saat kejadian kan dia harus
sebagai ex-Kasat Reskrim ya, dia harus menyelidiki kejadian yang ada. Dan juga ternyata ada Propam Polri yang membuat dia tuh kesulitan untuk mengusut kasusnya Brigadir J. Nah, curiga-curiganya bahwa ini memang antek-anteknya Sambo. Dan juga pas dia melihat jenazah Yosua, itu masih menggunakan masker gitu loh. Dan dia melihat beberapa titik luka, terutama pas dia bilang lukanya di hidung, di bagian dagu, dan lain-lain gitu. Itu dia melihat bagian luka. Tapi bagian luka ini dicurigai apa? Dicurigai apakah ini penganiayaan dulu, atau bekas luka tembakan yang seperti diceritakan oleh Sambo. Dan gak cuma itu, dia juga ditanya sama kuasa hukum Kuat Ma'ruf ya, bertanya, apakah kamu lihat Kuat Ma'ruf di sana sedang apa gitu? Seakan-akan ingin memberikan petunjuk bahwa Kuat Ma'ruf ini nggak ngapa-ngapain loh gitu. Tapi dia bilang, yang saya lihat pada saat kejadian pas saya datang itu tuh memang ada beberapa ajudan dan juga Kuat Ma'ruf. Saya lihat Kuat Ma'ruf berdiri aja bersama 4 orang lainnya gitu. Diri aja sama Brigpa RR, sama Daden, sama Sambo gitu. Dia diri aja deretan mau buat boyband, tapi Kuat Ma'ruf ini nggak cocok nih. Jadi boyband, kayak harus diganti gitu. Enggak sih, dia pokoknya lihat Kuat Ma'ruf diri aja gitu. Dan dia juga bilang, saya nih di prank sebenarnya sama kejadian ini. Pas saya datang, saya nggak tahu kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Jangan seolah-olah menyudutkan saya untuk meyakinkan hakim yang saya ketahui itu hanya cerita pada saat kejadian gitu. Mungkin AKBP Ridwani merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan dari kuasa hukumnya Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini dia tuh seakan-akan menjadi saksi yang membela mereka gitu. Itu mungkin ditakutkan seperti itu. Makanya dia bilang, saya ini salah satu orang yang di-prank gitu dengan cerita dari Ferdy Sambo. Hebat ya Ferdy Sambo, semua orang di-prank gitu loh. Nah, jadi kita bakal masih update banget nih tentang kasusnya. Menurut kalian nih gimana nih? Uang-uang yang dijanjikan FS, apakah ada orang-orang lain lagi yang ditransfer gitu? Gimana Kuat Ma'ruf juga kalau dapetin duit 500 juta yang dijanjikan oleh FS gitu. Dan kemarin juga kabarnya kan mereka udah dikasih duitnya tapi diambil balik. Nah, itu juga belum ada cerita konkretnya dari saksi-saksi yang datang di persidangan. Baru sekarang untuk Brigpa RR doang. Jadi menurut kalian gimana tentang kasus kali ini nih? Komen aja pendapat kalian di bawah. Pesan Let's Go adalah jangan belanja Shopee dengan uang haram ya. Kita harus bekerja bersih. Jangan belanja Shopee dengan uang haram. Shopee ikut haram dong. Jadi thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kawal terus kasus ini sampai selesai dan besarkan terus kasus ini supaya apa? Supaya pejabat-pejabat besar tidak punya kesempatan untuk menerima doa-doa alias dorongan-dorongan amplop. Karena rakyat kecil seperti kita ini yang bantu untuk mengawasi dan mengawal kasus ini sampai selesai gitu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.